Mata ala maka ikhlalun nasi alaika au tawat juruhum bidam ilaika farsi ila inillahi kita. Mata ala maka sumangsani ngelarani ka ini siro. Mata alama sumangsani ngelarani. Kalau kata alim. Mata alama sumangsani ngelarakno ka ini siro. Pokoknya ikhlalun nasi apa maksudnya menuso alika ing atase siro. Uang kok keganggu urusan dek menuso, awat juhum utawa maksudnya para menuso bidam misal maidu ile kamaring siro. Ono uang kok anane komentar elek ning kuwe, semuanya mengkritik Anda, semuanya mencaci maki Anda. Nak panjang dengan ngadepi menuso meniku farsi mongko baliyo siro ila indillahi maring ilmu Allah taala fika ing dalem siro. Kowe nak dikritik uang itu dihujat dimaki-maki, kowe tenang ae. Yang perlu dievaluasi itu punya posisimu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya pulau sebagai wong alim, pulau harus mulang ya beda, itu Allah. Pulau mulang itu beda. Dia juga wong alim coba yang mulang itu. Pulau istighfar kok gak mandi, aku yakin, saya lo yakin. Mudah pulau istighfar kok gak mandi, jangan rapi tempat pengiran. Kalau coba wong alim yang mulang itu. Mereka nak mulang ilmu itu tertutup, nak tertutup ilmu mati. Lalu itu gak wong ahli ini kabeh Allah dawuh illal ladzina tabu wa aslahu wa daya. Jadi tugas wong alim melakukan penjelasan, dia mulang lah tempatnya. Saiki akeh wong iso ngaji atau mulang mengistighfar. Tambah blesek, tambah kiri, tambah blesek. Tugas wong alim yo mulang. Akhirnya gelem mulang ikhlas terus kira-kira tidak anggap teman-teman kami iki wili-wilingan manusa yo keliru ning. Aja sak kitab salah kabeh. Keliru ya pantas-pantas ya menurut saya. Lah mau kitab kadang ya keliru, rano kadang keliru, tapi ya pantas ya 0,9% auto kok. Pinter. Kayak aneh melingkar gitu nih. Jadi ngalim itu mulai. Wes aku tahu bahwa misakol lagi nak utul kitab. Lalu bayinun nakurin nasi wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an saminga minna haditsan fahfidhahu hatta yubalighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyampaikannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, Allah jadikan orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah dan para muhibbin Kusbaha yang saya cintai. Bagi Anda yang mau melanjutkan mendengarkan audio atau ceramah Kusbaha, saya sertakan linknya di dalam deskripsi video ini. Selanjutnya saya ingin mengatakan beberapa hal yang bisa saya tangkap dari pengajian Kusbaha kali ini, yaitu pengajian Kitab Hikam, hikmah nomor 224. Baik, saya bacakan dulu kitab hikamnya. Mata alamaka adamu iqbalin nasi alaika au tawajjuhihim bidzammi ilaika farji ila ilmillahi fika. Fa in kana la yuqni'uka ilmuhu fika bika famusibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmihi asyaddu min musibatika biwujudil adza minhum. Innama ajral adza ala aydihim kay la takuna sakinan ilaihim. Arada ayyuz'ijaka an kulli syai'in hatta la yasghalaka anhu syai'un. Artinya, apabila menyakitkanmu tidak ada, apabila menyakitkanmu tidak adanya orang-orang yang menghadap kepadamu atau mereka menghadap kepadamu dengan celaan kepadamu, maka pulanglah kepada ilmu Allah yang ada dalam dirimu. Apabila ilmu Allah yang ada dalam dirimu tentangmu tidak memuaskanmu, maka ketidakpuasanmu tersebut merupakan musibah yang lebih besar daripada musibah yang disakiti manusia.
daripada musibah disakiti manusia. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka menyakitimu agar kamu tidak tenang bersama mereka. Allah berkehendak mengagetkanmu dengan segala sesuatu sehingga kamu tidak sibuk dengannya, mengalahkan kesibukanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin Gus Baha yang saya cintai, yang bisa saya catat dari penjelasan Gus Baha mengenai hikmah ini diantaranya adalah satu, mata alamaka adamu iqbalin nasi alaika aw tawajjuhim bidzami ilaika farji ila ilmillahi fika. Nah, Gus Baha memulai penjelasan potongan hikmah ini tuh dengan mengatakan begini. Kalau suatu saat banyak orang-orang yang mencaci kita, banyak orang-orang yang memusuhi kita, maka nggak usah pedulikan sikap manusia tersebut. Yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya, apabila mereka mengkritik kita, apabila mereka mencaci kita, padahal kita benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah, maka peduli amat. Yang penting kita tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau suatu saat ketika kita merasa sedih karena tidak ada orang-orang yang mau dekat dengan kita, karena kita merasa sedih karena tidak ada orang yang mau menjadi pengikut kita, maka jika hal itu terjadi, pulanglah kepada ilmu Allah yang ada dalam diri kita. Apa maksudnya? Kita cek diri kita, apakah orang-orang tersebut tidak mau bersama kita karena kita benar atau karena kita salah. Kalau karena kita benar, peduli amat dengan mereka. Yang penting kita tetap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh salah satu kelebihan Gus Baha ketika menjelaskan persoalan-persoalan agama, selain menjadi solusi bagi umat Islam, penjelasan Gus Baha juga seringkali berani mengkritik atau meluruskan ulama-ulama lainnya. Seperti dalam hal ini misalnya ada orang yang sudah dipanggil ustadz, dipanggil ulama, tiba-tiba dia itu dikritik oleh umatnya karena banyak hutang misalnya. Orang kiai kok hutangnya banyak, orang ulama kok hutangnya seabrek misalnya. Maka kata Gus Baha, maka cek apa sebabnya kita berhutang. Kalau sebabnya kita berhutang karena sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, karena sesuatu yang darurat, Gus Baha menjelaskan misalnya berhutang karena untuk istilahnya memperbaiki WC masjid yang sudah membahayakan atau sudah tidak layak lagi. Kemudian seorang ulama karena hal tersebut sehingga menjadi punya hutang 2 juta, 3 juta. Nah, maka nggak usah pedulikan. Kenapa? Karena walau bagaimanapun sebabnya kita punya hutang karena sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda cerita kalau kita punya hutang, sebab hutangnya karena sesuatu yang dilarang atau mubah misalnya. Misalnya kita berhutang karena untuk beli pakaian yang mewah, untuk beli mobil yang mewah misalnya. Nah, maka hutang-hutang yang seperti itu kita harus introspeksi diri, memperbaiki diri kita. Karena apa? Karena termasuk hutang-hutang yang bukan dalam kategori darurat. Nah, itu yang pertama. Jadi istilahnya nggak usah pikirkan sikap manusia kepada kita, apakah mereka baik atau buruk kepada kita, tapi pikirkan saja bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bukan kita berarti tidak boleh berhubungan dengan orang lain, harus berhubungan dengan orang lain, tetapi pertimbangan kita berhubungan dengan siapapun adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita tetap yang dilihat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Nah, kemudian yang bisa saya catat yang kedua dari penjelasan Gus Baha, itu orang alim itu harus ngajar.
Dan taubatnya orang alim iyo ngajar. Gus Baham menjelaskan kepada kita, setiap kita sedikit atau banyak pasti punya ilmu-ilmu agama yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Yang bisa bismillah doang misalnya, sampaikan tentang bismillah. Yang tahu tentang hadis Nabi mengenai akhlak, sampaikan tentang hadis tersebut apa adanya, sesedikit mungkin. Apalagi kalau dia berstatus orang alim. Setiap orang tahulah kadar dirinya. Seperti saya misalnya. Saya alhamdulillah ditakdir Allah pernah pesantren. 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Pernah ngaji, tuh kitabnya banyak di belakang. Tapi ditakdirkan di sini di lingkungan saya, imam masjid sudah ada. Saya tinggal mendukung saja. Imam musola sudah ada, saya tinggal mendukung saja. Khotib Jumat sudah ada, saya tinggal mendukung saja. Ketua MUI sudah ada, saya tinggal mendukung saja. Pesantren sudah banyak, saya tinggal mendukung saja. Nah itu. Nah kemudian dari sekian banyak alim ulama, ustadz, kiai yang punya pesantren, yang punya sekolah apa, mereka bisa berdakwah secara offline, secara langsung. Tetapi secara online setahu saya mereka nggak ada yang bisa. Maksudnya belum punya waktu dan kesempatan, lah beda-beda. Nah, maka inilah peluang saya untuk sedikit menyampaikan apa yang saya tahu tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah kata saya pernah bercanda itu, mudah-mudahan jadi rahmatan di YouTube, kira-kira begitu. Jadi kita nggak harus, kalau dalam hikam ini kita nggak harus sedih. Nggak sedih ketika dicaci, nggak bahagia ketika dipuji. Kenapa? Karena hati kita hanya menghadap, hanya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung sampai kepada Allah. Kalau kita sedang dipuji orang, kita tahu bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai dengan pujian orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang dikritik orang, kita tahu bahwa Allah Al-Mudhil, Allah yang merendahkan, Allah Al-Mani, Allah yang mencegah setiap kebaikan, Allah Al-Mu'adzib, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi istilahnya begitu. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang ma'rifatullah, baik senangnya menjadi dia dekat dengan Allah, susahnya juga menjadi dekat dia dengan Allah. Beda orang yang jauh, senangnya membuat dia tambah jauh, sedihnya apalagi membuat dia tambah jauh banget. Kayak gitu. Nah, bagaimana supaya kita dekat dengan Allah? Kalau rasa hikam itu gampang. Qurbuka minhu antakuna musyahidan bihi. Kamu dekat dengan Allah itu artinya kamu tahu, bisa menyaksikan Allah itu maha dekatnya. Seperti ini misalnya, kalau kita senang, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang membuat kita senang, Allah lah yang membuat kita tertawa terus, kira-kira begitu. Itu namanya. Nah, terus pada hikmah selanjutnya, jika kita tidak bisa tahu, tidak bisa menerima ilmu Allah yang ada pada diri kita, maka ketidaktahuanmu tersebut merupakan musibah yang lebih besar daripada dicaci oleh manusia. Famusibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmihi asyaddu min musibatika biwujudil adza minhum. Nah, jika kamu setelah muhasabah, introspeksi diri, tahu, oh ini semuanya datang dari Allah, tapi masih protes, nah, tidak menerimanya kamu terhadap ilmu Allah, tidak menerimanya kamu terhadap takdir Allah, bagian Allah kepada kamu, itu musibah yang lebih besar. Kenapa kamu? Iya, bukan saya. Doakan saya tetap ridho, kira-kira begitu. Jadi bahasanya Imam Ibnu Athaillah pun gitu, fa musibatuka, musibahmu, bukan musibah pengarang hikam. Kira-kira begitu, pakai hitam ya. Nah, nanti lanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga,
Yang ketiga yang bisa saya catat dari penjelasan Gus Bah yaitu tokoh agama punya penggemar pencaci. Jadi kalau seseorang sudah menjadi tokoh, menjadi pemimpin, itu bisa dipastikan ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada lover, ada hater, ada follower, ada nggak tahu deh ada apa lagi. Kira-kira begitu. Nah, ketika orang yang mencintaimu, pengikutmu di dalam konteks tokoh agama, itu ada yang mencaci, ya udah nggak usah sedih. Yang harus dilakukan adalah kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mencaci kita? Kalau mereka mencaci kita karena kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki, taubat. Nah, taubatnya orang alim kata Gus Bah, ya mengajar, jangan malah berhenti mengajar. Misalnya ada orang alim terkena kasus pencabulan misalnya seperti yang sering diberitakan di TV. Nah, maka orang alim tersebut jangan justru berhenti mengajar. Tobatnya dia adalah menyebarkan ilmu Allah, minimal bahwa musibah yang dia terima membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat dia ridho bahwa semuanya Allah yang sudah memastikan. Dia yang mengangkat, dia juga yang merendahkan, dia yang membahagiakan, dia yang menyusahkan. Kira-kira begitu ya kan? Penggemar pencaci. Terus yang keempat, yaitu contoh yang ada alim ulama yang dicaci karena hutang. Jadi kalau hutang kita pada hal-hal yang halal nggak masalah. Kenapa? Karena hutang piutang juga merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhutang ibadah, membayar hutang ibadah. Ngomongin hutang jadi ingat itu. Ada sebuah hadis yang isinya kira-kira begini. Allah bersama orang-orang yang punya hutang. Kira begitu. Kalau selama kita punya hutang, Allah berarti bersama kita. Selama hutang kita itu merupakan hutang dalam kebaikan. Nah, terus yang kelima, yang Gus Bah jelaskan dalam menjelaskan hikmah ini yaitu hindarilah konflik antar pemimpin. Nah, jika Anda ini kemungkinan ada seorang tokoh atau yang ditokohkan punya kemungkinan berkonflik dengan tokoh yang lain, pemimpin yang lain, solusi Gus Bah, udah kalau begitu jangan terlalu banyak bertemu. Kenapa? Karena walau bagaimanapun dua buah gelas menjadi pecah itu karena beradu, kira begitu. Nah, supaya nggak beradu, saling jaga jarak, saling menghormati, saling memuliakan demi kepentingan agama Islam. Nah, kemudian yang keenam yang sering dijelaskan Gus Bah itu perselisihan antar ulama, perselisihan antar musyrik itu seringkali menjadi rahmat bagi agama Islam, bagi umat Islam. Misalnya ada satu ulama tinggal di suatu tempat mengelola masjid yang sama, tiba-tiba mereka konflik pecah jadi dua. Maka yang namanya ulama kemanapun dia pindah, maka yang akan dia dirikan adalah masjid, yang akan dia dirikan adalah pengajian, kira-kira begitu. Itu contoh rahmat perpecahan ulama kata Gus Bah. Sehingga dalam konteks perpecahan ulama ini setan itu sangat bodoh kata Gus Bah. Kenapa bodoh? Ya pinginnya setan itu kan dengan adanya konflik antar ulama, antar ustadz Islam kemudian akan menjadi padam. Tapi faktanya tidak. Karena konflik yang terjadi di kalangan ulama, banyak sekali masjid yang terbangun, banyak sekali pesantren yang terbangun di daerah lainnya, kira-kira begitu. Ya, sekarang kita lanjutkan. Itu 6 poin yang bisa saya catat dari penjelasan Gus Bah. Selanjutnya, inna ma'ajral adza ala aitihim kaitakuna sakinan ilaihim. Nah, begini. Kita sering melihat, pertanyakan begini, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit kepada seseorang? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan siksa, memberikan azab kepada seseorang? Tujuannya satu, supaya orang tersebut tidak terlalu dekat dengan makhluk Allah sehingga melupakan kholiknya, itu merupakan Allah.
Tujuannya satu, supaya apa? Supaya manusia tidak terlalu betah di dunia sehingga lupa kepada akhirat. Contoh lah misalnya, ada seorang kiai, kebetulan jebolan pesantren, dikagumi oleh masyarakat satu desa. Ini kan kemudian kebiasaan masyarakat sowan kepada kiai, ngobrol sambil merokok ngalor ngidul, terus nanti datang masyarakat yang lain lagi ngobrol terus, sehingga si kiai ini kan dia jadi lupa beribadah kepada Allah, jadi lupa ngajar ngaji. Kenapa? Terlalu banyak tamu. Jadi lupa munajat. Kenapa? Karena terlalu banyak tamu. Sehingga kemudian dirasakan cobaan, misalnya dikenain fitnah kepada kiai tersebut, sehingga kalau dia itu betul-betul kiai, betul-betul ustadz, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya, salah satu alasan kenapa Allah memberikan rasa sakit, memberikan cobaan, memberikan azab kepada seseorang, supaya orang tersebut tidak terlalu dekat dengan makhluk Allah sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya orang tersebut tidak terlalu betah dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Tetapi terkadang nggak begitu. Kalau orang baik, iya, ketika dia sedang senang, yuk dekat dengan Allah. Ketika dia sedang susah, ya dekat dengan Allah. Tapi kalau orang yang nggak baik, ketika dia senang jauh dari Allah, ketika dia susah itu jauh dari Allah. Seharusnya ketika kita senang, misalnya rada jauh dengan Allah, maksudnya itu misalnya dengan nikmat yang kita peroleh, kita jadi jarang sholat, jarang ibadah. Terus ketika dikasih ujian, seharusnya dia mendekat kepada Allah. Waktunya tahajud lagi, waktunya duha lagi, waktunya ke masjid lagi, kira-kira begitu. Nanti stabil lagi, lupa lagi ya, dekat lagi. Terus begitu, itu kata kitab hikam. Terus seharusnya arada ayyud ngijakan kursain hatta layas ogolakan husyai'un. Nah gitu. Allah itu suka mengagetkan hamba-hambanya supaya apa? Supaya mereka itu tidak terlalu betah dengan sesuatu. Allah khaliq, kita makhluk. Nah, ketika kita terlalu cinta kepada makhluk yang lain, maka Allah kasih ujian supaya apa? Supaya kita kembali cinta kepada khaliq. Kita ini sebagai makhluk duniawi terkadang sangat cinta dengan duniawi. Terkadang ketika kita sangat cinta dengan Dewi, Allah kasih cobaan supaya apa? Supaya kita tidak terlalu cinta duniawi dan kembali kepada ukhrawi. Nah, saya tuliskan, ada beberapa rangkuman yang sudah saya tulis. Seorang hamba sudah sepantasnya hanya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memalingkan pandangannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak bahagia terkecuali sebab menghadap kepadanya, dan tidak bersedih terkecuali sebab berpaling darinya. Jika suatu saat sesuatu membuatmu sakit atau sedih, maka pulanglah kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatmu ridho dan menerima pemberiannya, maka hal tersebut merupakan sesuatu anugerah yang sangat besar bagimu. Tetapi jika kamu tidak bisa ridho dan menerimanya, maka hal tersebut merupakan musibah yang lebih besar dari kesakitan dan kesedihan yang disebabkan oleh orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.